Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para akhwat, para ummahat, para muslimah dan ibu-ibu yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para akhwat, para ummahat, ibu-ibu muslimah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah, di kesempatan sore yang penuh berkah ini, tema kita antara aku dan ibu suamiku. Masya Allah ya. Antara aku dan ibu suamiku ya. Seolah-olah judul ini memberikan pilihan kepada suami, bang, pilih aku atau pilih ibumu bang. Masya Allah ya. Jadi ini memang fenomena yang kita jumpai di masyarakat kita, dan mungkin berbagai cerita, kisah, mungkin juga drama yang berjilid-jilid mungkin ya, kejadiannya ada ya. Dan alhamdulillah saya menulis buku saku ya. Buku sakunya berjudul Fikih dan Psikologi Muamalah antara istri dan ibu mertua, serta peran suami antara mereka berdua. Insyaallah ya. Jadi ini buku sakunya ya. Cuma dari tadi saya buka-buka kok nggak bisa ya. Minta tolong ya, pakai ini ya. Oke ya. Perlu pakai kunci biasanya. Iya, jadi ibu-ibu, ini bukunya, judulnya, dan para akhwat yang insyaallah bisa buat belajar ya. Jadi buku ini judulnya Fikih. Kita belajar tentang fikih ya. Kemudian kita belajar juga dari sisi psikologi, bagaimana muamalah antara istri dan ibu mertua, serta peran suami di antara mereka berdua. Masya Allah ya. Jadi kita bahas secara fikih. Di sini ada fikihnya, agar dalam menentukan sikap ya, kita menentukannya berdasarkan fikih ya. Mengambil keputusan antara istri dan ibu mertua, kita mengambil sikap berdasarkan fikih dan aturan Allah, bukan berdasarkan perasaan. Jadi kalau pakai perasaannya istri, nanti kasihan ibu mertua ya. Kalau pakai perasaan ibu mertua, nanti kasihan istri. Makanya Allah turunkan fikih, aturan Allah yang terbaik. Yang kedua, kita bahas juga secara psikologinya ya, bagaimana, kenapa bisa istri sama ibu mertua saja? Kenapa bukan ceritanya muamalah suami dan bapak mertua? Nah, ada apa ini berarti kan? Nah, ini ada pandangan secara psikologi. Barulah memang ada judul kecil di sini, peran suami antara mereka berdua. Karenanya pas sebenarnya ya, suami-suami juga ikut ya. Karena peran suami ini tidak kalah pentingnya. Bahkan peran suami krusial sekali, baik sebagai komunikator
penjalin hubungan, juru bicara, bahkan sampai juru damai antara mereka berdua. Ini peran suami sangat penting dan krusial. Alhamdulillah saya bawa dari tempat saya ada 2 buku ya, biar semangat. Mungkin satunya ini saya hadiahkan dulu buat ibu-ibu dan mbak-mbak. Jadi saya punya pertanyaan buat ibu-ibu sama mbak-mbak dapat hadiah buku ini ya. Waduh, konslet kayaknya. Ya, bismillah. Iya, baik. Kita bisa lanjutkan ya. Ya, biar semangat ibu-ibu, mungkin di awal-awal kita bagi-bagi hadiah ya. Jadi ini buku 1 ya, nanti 2 ya saya bagikan ini. Mohon maaf ya karena saya tidak dari Jogja. Karena penerbitnya di Jogja. Kalau dari Jogja saya bisa bawa banyak nih. Jadi apa yang ada saya bawa. Ini pertanyaan buat ibu-ibu biar semangat ya. Ada pertanyaan ibu-ibu. Jadi Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi pertanyaannya buat ibu-ibu dan mbak-mbak, siapa yang rumahnya paling jauh dari sini datang menuntut ilmu dapat hadiah. Ya, oke, saya minta tolong panitia akhwat ya. Yang paling jauh dari rumah datang ke sini dapat hadiah buku ya, Masya Allah. Jauh kami kira yang mungkin dari Juwata Laut, ada nggak yang dari Juwata Laut? Ada Ustaz. Dari Amal ada Ustaz. Sebentar sebelum lokasi tarakan mungkin luar daerah dulu mungkin menemukan sekitarnya yang luar dari kota Tarakan. Iya. Mungkin berarti dari Bunyu ya, siapa tahu ada yang datang ya. Oke, yang dari Bunyu. Ada ya. Siapa yang berapa orang dari Bunyu nih? Berapa orang yang dari Bunyu? Sendiri Ustaz. Oh, Masya Allah, ya udah, berarti yang dapat dari Bunyu berarti ya. Ini minta tolong dikasih ya. Dapat hadiah ya. Baik, yang dari Bunyu dapat hadiah. Mudah-mudahan perjalanan menuntut ilmu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan berujung surga ya, insyaallah. Iya. Dan insyaallah sekarang kita akan bahas ya. Baik ibu-ibu sekalian, sekarang kita fokus ya membahas buku ini. Ya, tolong disimak baik-baik dan mungkin anak-anak dikondisikan berarti ya. Iya, baik ibu-ibu, ini buku ini pertama buku ini saya bahas 4 pertemuan sebenarnya ya. Jadi buku ini saya buat untuk daurah 4 pertemuan. Ya, tapi sekarang jadi 1 pertemuan saja ya, Masya Allah ya.
Sehingga mungkin kita perbanyak tanya jawab mungkin nanti ya. Dan buku ini saya bagi menjadi 4 pembagian. Jadi yang pertama ada renungan bersama, kemudian ada pembahasan secara psikologi, kemudian selanjutnya ada pembahasan fikih. Nah, jadi yang paling penting dari buku ini adalah pembahasan fikih, karena ini yang jadi acuan kita agar kita memutuskan suatu perkara antara hubungan istri sama ibu mertua pakai fikih aturan Allah, jangan pakai perasaan. Ya, jangan pakai perasaan. Kemudian baru di bab yang terakhir barulah solusi dan renungan bersama. Nah, insya Allah mungkin di pertemuan ini saya akan bahas pertama tentunya mukodimah. Mukodimahnya sama kita bahas fikihnya langsung. Baik, sekarang kita bahas mukodimahnya dulu. Nah, ini mukodimah ya, insya Allah ya. Jadi pertama buku ini ya tadi kita sampaikan kita bahas secara fikih dan psikologi. Di mukodimahnya ini sampai ada survei menyatakan lebih dari 50%. Bahkan ada yang bilang 70% istri merasa tidak nyaman dan kurang bahagia tatkala harus tinggal satu rumah dengan ibu mertua. Terjadi ketidakcocokan sampai tahap bentrok dan konflik berkepanjangan, bahkan sampai tahap memilih, pilih aku bang atau pilih ibumu. Demikian juga ibu sampai pada tahap yaitu ceraikan saja istrimu. Nah, jadi ini terjadi ketidakcocokan, apalagi harus tinggal satu rumah, tinggal satu atap, ya, sehingga menyebabkan terjadi berbagai macam ketidakcocokan, ya, ketidakcocokan. Ya. Apalagi harus tinggal di tempat yang namanya PMI ya, Pondok Mertua Indah. Jadi ada perumahan namanya PMI, Pondok Mertua Indah. Kemudian buku ini masih mukodimah ya. Jadi buku ini ya kami angkat karena munculnya berbagai macam cerita-cerita konflik, drama antara istri dan ibu mertua. Kemudian kita bahas secara psikologi, mukodimahnya adalah karena umumnya perempuan itu menggunakan perasaan ketika berpikir. Berbeda dengan laki-laki, dia mayoritas pakai logika. Sehingga kebanyakan cerita antara istri dan ibu mertua, jarang antara suami dan bapak mertua karena pakai perasaan. Dan demikian juga dikuatkan oleh syariat. Wanita memang pakai perasaan dari berbagai macam hadis. Ya, seperti hadis wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Innal mar'ata khuliqat minad dila. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini menunjukkan salah satu syarah penjelasan ulama adalah perempuan kalau berpikir menggunakan perasaannya. Demikian juga dengan hadis. Ya, dengan hadis yang berbunyi Nabi SAW mengatakan rifqon bil qawarir, lembutlah dengan gelas-gelas kaca. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu pakai perasaan seperti kaca, gampang pecah, dan kalau sudah pecah susah untuk kembali. Ya, susah untuk, jadi kalau ada gelas ya, gelas kaca bening, prang jatuh, ini memang udah pecah,
meskipun kita susun, kita lem lagi, tapi dia tidak kembali seperti semula. Perasaannya sudah sakit, dipendam. Makanya ada yang secara psikologi, wanita adalah sejarawan ulung, tarikh. Jadi kesalahan orang, apalagi kesalahan suami, 20 tahun yang lalu masih diingat dengan detail, tanggal sekian dan tanggal, saya masih ingat bang abang dulu begini. Ya, emang begitu perempuan. Ya. Ini secara psikologi. Ya. Dan kemudian juga secara psikologi, dan kemudian juga secara fikih. Kita bahas beberapa fikih-fikih penting di sini yang kita butuh ilmu untuk mengambil keputusan. Contohnya ya, saya sebutkan di, kita masuk ke daftar isi ya. Jadi apakah istri boleh menolak tinggal serumah dengan ibu mertua? Kemudian secara fikih lagi, apakah istri bisa menolak kedatangan ibu mertua? Secara fikih lagi, apakah istri berwajib berbakti kepada mertua sebagaimana berbakti kepada orang tua sendiri? Secara fikih lagi, sekiranya istri kaya, apakah wajib menafkahi ibu mertua? Kita bahas fikih lagi, bolehkah istri menolak merawat mertua yang sepuh dan sakit? Kalau sekiranya istri tinggal di pondok mertua indah, tinggal di rumah ibu mertua, apakah istri wajib nyapu, ngepel, masak, dan mengerjakan berbagai macam pekerjaan ibu rumah tangga, ya, di mana mandornya adalah ibu mertua? Apakah wajib? Ini salah satu fikih yang kita bahas di sini ya. Ini penting. Itu ya. Baik, kita mulai bahas ya, insyaallah. Itu ada beberapa mukadimah, dan supaya nanti memancing tanya jawab, saya akan bacakan daftar isinya. Apa pembahasan? Karena kalau kita syarah ini ya, jadi saya pernah saya kajian ini 4 pertemuan ini, 2 hari ditambah tanya jawab, jadi totalnya 5-6 pertemuan, 2 hari buku ini kita bahas. Ya, jadi waktu nggak cukup ini. Ya, pernah saya bahas, sehingga saya harap sore ini banyak diskusi ya, banyak tanya jawab. Ya, dan oleh karena itu saya akan membacakan daftar isinya saja nih. Kita saroh ringkas daftar isinya. Jadi, dan buku ini saya bagi jadi 4 bagian. Jadi yang pertama, renungan awal. Yang pertama ini adalah renungan awal ya. Yang kedua, bagaimana secara psikologi. Yang ketiga, fikihnya. Yang keempat, solusi. Baik, kita masuk bagian pertama. Untuk dalil dan apa saya loncatin ya, baca di sini nanti ya. Kita poin-poin saja. Jadi yang pertama, babnya di situ, salah satu sebab rumah tangga hancur adalah tidak belajar fikih nikah sebelumnya. Ini salah satu menyebabkan rumah tangga kaum muslimin di Indonesia terutama itu hancur, cerai, bertengkar terus karena tidak belajar fikih pernikahan. Jadi kita dulu sebelum menikah modal bismillah ya, insyaallah ya, yakin ya, bismillah. Padahal seharusnya kita belajar fikih talak, fikih nafkah, hak-hak suami istri, belajar juga karakter dasar suami istri, kita belajar. Sehingga banyak yang ketika menikah tidak punya ilmu, kaget dengan karakter masing-masing, tidak paham apa kewajiban istri, tidak paham apa kewajiban suami. Jadi bismillah aja nikah. Padahal dalam Islam sangat lengkap aturan ini dan mengantarkan kepada kebahagiaan. Dan salah satunya kita nggak belajar juga fikih istri sama ibu mertua. Ini nggak belajar, padahal solusinya ada dalam Islam.
Nah, makanya kita belajar. Sebenarnya di program KUA ya, sebelum kita menikah ya. Sebelum kita menikah di KUA itu ada jadi sebelum menikah KUA itu punya program, ada program matrikulasi, di mana pasangan yang menikah akan dikasih kuliah dulu ya. Tapi kebanyakan kita skip, nggak ikut, nggak sabar malam pertama. Padahal harusnya belajar. Sehingga banyak yang tidak paham fikih nafkah. Demikian juga tidak paham fikih talak. Ya, talak roji'i, ta'alak bain, bain sugro, bain kubro, banyak belum paham. Bahkan bisa jadi dia sudah talak 3, bukan suami istri, tapi masih hidup bersama. Jadi ini sebabnya, karena tidak pelajar fikih nikah, termasuk fikih hubungan istri ibu mertua. Betapa banyak karena nggak belajar fikih akhirnya memutuskan dengan kezoliman. Jadi mendahulukan perasaan salah satu pihak, padahal Allah punya aturan. Allah ada aturan. Ini bab pertama ya, dari bagian yang pertama. Kita loncatin bab yang kedua. Kemudian bab yang kedua, di sini salah satu penyebab keretakan rumah tangga adalah kurangnya komunikasi, termasuk hubungan istri dan ibu mertua, serta komunikasi istri dengan suaminya. Ini salah satu sebab rumah tangga rusak ya. Jadi rumah tangga rusak karena bisa jadi tadi hubungan istri sama ibu mertua. Dan di sini saya bahas salah satunya adalah kurangnya komunikasi. Padahal dalam Islam kita punya qudwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan qudwah yang baik, yaitu apa? Ngobrol-ngobrol dengan istrinya sebelum tidur. Ini adalah kebiasaan, contoh sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin di zaman sekarang, yang menyebabkan rumah tangga rusak, hancur, karena meninggalkan ngobrol-ngobrol dengan istri sebelum tidur. Dan Nabi SAW ini melakukan pada semua istrinya. Sebagaimana Ibnu Abbas meriwayatkan, dalam buku ini saya taruh ya, Bittu inda kholati Maimunah. Katanya Ibnu Abbas, aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Fatahaddasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan thumma raqad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ngobrol sama keluarganya, sama istrinya, ngobrol sa'atan, sejenak, berapa sewaktu, thumma raqad, baru beliau tidur. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan ngobrol-ngobrol dengan istri sebelum tidur. Yang ini dalam ilmu psikologi modern disebut dengan istilah pillow talk. Pillow ya, bantal. Pillow talk. Ini ilmu psikologi modern mengatakan pillow talk. Salah satu cara menjaga keutuhan rumah tangga melakukan pillow talk, ngobrol dengan istri sebelum tidur. Dan sebelum ada teori pillow talk, ternyata qudwah kita punya sunnah. Nabi SAW ke semua istrinya ngobrol sebelum tidur. Jadi kalau bisa jangan sampai nggak pernah sama sekali ngobrol sama istri, kita tinggalkan semua HP. Yang terjadi sekarang, malam-malam sebelum tidur sama istri gimana? Masing-masing disibukkan dengan HP. Setiap malam pasangan suami istri wajahnya dua-duanya bercahaya. Lampu mati, wajahnya bercahaya, terang dua-duanya ya. Nggak ngobrol, sibuk dengan HP masing-masing. Ya, bahkan mau ngobrol aja pakai HP. Ya, jadi istrinya di sebelahnya, suaminya di sebelahnya, sibuk dengan HP masing-masing. Kemudian istrinya bilang, "Bang, bayar SPP dong." Itu lewat HP.
Dan ini kebiasaan ya. Oleh karena itu ya kita punya kaedah jangan ada gadget di antara kita malam ini. Jangan ada gadget di antara kita malam ini, ngobrol. Dan kalau kita bicara secara psikologi lagi, kenapa ngobrolnya malam hari? Kenapa kebiasaannya malam hari? Karena di malam hari waktu itu sudah luang, waktu itu sudah kosong. Ya udah nggak capek, anak-anak sudah tidur. Kemudian di malam hari juga ya sudah menunaikan hajat masing-masing ya. Suami sudah kasih nafkah batin pada istrinya. Ya, kemudian juga suasana sunyi sehingga bisa berbicara dari hati ke hati. Jadi di malam hari itu bisa bicara dari hati ke hati. Dan salah satu yang dibicarakan di malam hari tersebut adalah membicarakan antara unek-unek ya, hubungannya istri dengan ibu mertua. Disampaikan malam itu, dikomunikasikan malam itu juga. Ya, antara istri dan ibu mertua. Ya. Jadi ya, saya pause sebentar ya biar ibu-ibu fokus ini. Oh, dimajukan lagi enggak? Ya, ya. Hah? Oh, penuh ya, penuh. Iya, berarti ibu-ibu ada pesan ini supaya agak dirapatkan lagi ya. Maju lagi ini dari panitia ada pesan buat ibu-ibu, minta tolong maju ya. Biar yang di luar bisa masuk dan bisa fokus ya, insyaallah. Cocok. Ya. Baik ibu-ibu, sudah maju semua, kita lanjutkan ya. Aduh, nampaknya dari pencahayaan masih pada maju-maju ya. Iya, baik, kita lanjutkan ibu-ibu ya. Jadi ini adalah kebiasaan yang kita tinggalkan mungkin ya. Jadi memang Nabi ini contohnya Nabi ya, Rasul kita. Kita harus sebelum tidur ngobrol dengan istri. Dan salah satu yang dibicarakan adalah muamalah dengan ibu mertua. Jadi unek-unek istri, apalagi dia satu rumah dengan ibu mertua, maka tentunya seharian itu istri punya unek-unek yang banyak. Maka di malam itulah dia sampaikan pada suaminya. Dia ngobrol, dia cerita. Dan tentunya istri kalau ada unek-unek atau hal yang tidak berkenan terkait dengan ibu mertuanya, pasti para istri tidak akan menyampaikan langsung kepada ibu mertua, melainkan menyampaikan lewat suami. Dan suamilah yang menjadi penyambungnya, juru bicaranya, bahkan mendamaikan. Ya, makanya di sini saya tulis peran suami antara mereka berdua. Bahkan ada tahap di mana suami itu boleh berbohong dalam rangka mendamaikan. Saya tulis di sini, boleh bohong dalam rangka mendamaikan. Sebagaimana hadis, laisal kadzdzab, bukanlah termasuk pendusta, alladzi yuslihu bainal muslimin. Ya, bukanlah termasuk pendusta yang bisa mendamaikan dua orang muslimin, mendamaikan kaum muslimin. Dia bukan berdusta. Ya, jadi boleh seperti itu. Ya, laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nas. Bukanlah pendusta yang dia mendamaikan bainan nas. Jadi boleh. Nah, jadi ini poin bab yang kedua. Ya, jadi karena mungkin kita jarang-jarang ngobrol ya, tidak menghidupkan kembali sunnah Nabi ngobrol-ngobrol sebelum tidur. Padahal itu suasana yang bagus, yang akrab, yang intim ya. Kadang-kadang ya biasanya posisinya mantep ya.
Ya, nanti suami istri menaruh kepalanya di dekapan suami, ngobrol-ngobrol gitu ya. Sampaikan curhat seperti itu. Kemudian poin selanjutnya, bab selanjutnya di sini ada renungan awal untuk ibu mertua dulu ya, ibu mertua dulu. Ada seruan di sini, wahai ibu mertua, sambutlah menantumu sebagai pendamping anakmu. Nah, ini ada bab ya. Karena di sini ada renungan bagi ibu mertua, ingat semuanya dapat nanti ya. Dan ibu mertua hendaknya memahami bahwasanya menantu itu adalah pendamping anaknya seumur hidup. Ya, jadi kalau menantunya tidak bahagia, menantunya stres, menantunya tertekan, maka yang ikut-ikutan pusing suaminya juga. Yang notabene-nya suaminya adalah anaknya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh ibu mertua. Ya. Mereka berdua adalah libas. Ya, jadi jangan sampai ya beranggapan bahwasanya kalau menantunya stres suami baik-baik saja, enggak, suami juga pusing ya. Jadi anaknya sendiri ikut pusing. Makanya ini perlu dipahami. Dan kemudian juga ibu mertua perlu memahami bahwasanya istri itu adalah orang baru di lingkungan keluarganya. Jadi para ibu mertua harus memahami bahwasanya sang istri itu ya, itu adalah orang baru sehingga perlu disambut. Dan di sini saya sampaikan bahwasanya hakikat pernikahan bagi seorang istri adalah memisahkan. Jadi ini renungan bagi ibu mertua dan termasuk suami. Jadi pernikahan bagi seorang istri itu hakikatnya memisahkan. Ketika kita menikahi anak gadis orang lain, maka hakikatnya kita memisahkan dia dari bapak yang mencintai. Kita pisahkan dia dari ibu yang menyayangi. Kita pisahkan dia dari saudara-saudaranya yang sangat cinta sama dia. Oleh karena itu, di lingkungan yang baru, di rumah suami, di keluarga suami, kita harus menggantikan itu semua dalam satu dekapan sekaligus. Kita gantikan cinta ayahnya, kita gantikan sayang ibunya, dan kita gantikan kehangatan saudara-saudaranya. Ini perlu kita pahami. Ya, ketika istri dibawa ke keluarga suami, dia orang asing. Kita pisahkan dari orang tuanya. Kita pisahkan dari ayahnya yang memanjakan. Makanya ini perlu dipahami oleh ibu mertua dan para suami. Apalagi kita bawa ke kampung kita dari kampung yang jauh. Kita bawa dari Jawa ke Tarakan, istri tersebut. Kita bawa istri kita dari Sulawesi ke Tarakan. Dia terpisah jauh dari keluarganya. Dia terpisah dari ayah yang manjakan, ibu yang sayang, jauh. Di sini sebatang kara. Kemudian sampai di Tarakan, kemudian dia diperlakukan seperti orang asing, dianggap saingan, bahkan dianggap musuh. Maka ini bukan suatu hal yang bijak. Ini perlu kita pahami. Harusnya disambut sebagai keluarga yang baru, disambut dengan kehangatan, disambut dengan keceriaan, agar tidak canggung dan bisa berbaur dengan lingkungan keluarga suami yang baru. Ini poin bab yang selanjutnya. Kemudian bab selanjutnya di sini ya, masih bagi ibu mertua juga. Wahai ibu mertua, jadilah ibu yang baik bagi menantu. Di sini kita sebutkan bahwasanya ibu mertua harus menjadi ibu pengganti. Bahkan bukan menjadikan saingan atau musuh. Harusnya menjadi ibu, karena kita telah memisahkan dia dengan ibunya. Kita ambil dari rumahnya, kita ambil dari sangkarnya, kita ambil dia dari istananya. Harusnya bisa menggantikan menjadi ibu yang baik. Ada berapa cara saya sampaikan di sini. Yang pertama, memberikan kepercayaan penuh kepada menantu dalam rumah tangganya.
Caranya bagaimana? Jangan memberikan komentar, jangan terlalu sering memberikan komentar, memberikan masukan di rumah tangga. Jangan terlalu mencampuri kebijakan menantu dalam rumah tangga. Ini tidak boleh. Ya, terlalu ikut campur. Ya. Terlalu banyak komentar. Tidak boleh seperti ini. Ya. Bahkan kalau kita bicara kembali masalah fikih. Ini masalah fikih, perhatikan ini fikih ya, aturan Allah. Nabi SAW bersabda, al-mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha wa waladihi. Jadi perempuan itu ra'iyah, itu pemimpin ala ahli baiti zaujiha, di rumahnya dan terhadap anak-anaknya. Sehingga seorang istri itu pemimpin ra'iyah. Hadis ini dari hadis yang panjang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan kalian akan ditanya atas kepemimpinan. Dan dalam satu teks dengan hadis ini disebutkan likulli ra'in himan. Setiap pemimpin, setiap ra'i itu artinya pengembala. Di sini sebutnya ra'i, makanya ra'iyah yang digembalakan diambil dalam bahasa Arab, rakyat, ra'iyah. Rakyat. Ya, dan setiap pengembala itu ada daerah himan, likulli ra'in himan. Setiap pengembala ada daerah kekuasaan. Jadi zaman dulu kalau bawa gembalaan ke tanah lapang, kemudian dia pagar-pagar, dia apa, maka daerah kekuasaan yang dipagarin tersebut itu tidak boleh ada pengembala lain makan rumput di situ. Gembalanya tidak boleh. Itu daerah kekuasaan dia. Nah, kemudian disebutkan wal mar'atu ra'iyatun. Nah, kemudian seorang perempuan ra'iyah, dia pemimpin. Dia punya daerah himan, kekuasaan. Fi baiti ahli zauj ala ahli baiti zaujiha wa waladihi. Terhadap rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Sehingga kalau kita belajar secara fikih, yang perlu diperhatikan bagi ibu mertua, tidak boleh ikut campur sama sekali dalam rumah tangga anak dan menantunya, karena itu himan, daerah kekuasaan, baik dalam rumahnya dan dalam mengurus anak-anaknya nggak boleh. Tapi faktanya bisa jadi ikut campur, tidak boleh. Ini bisa jadi sebab takhbib nanti, merusak hubungan. Laisa minna man khabbaba imra'atun ila zaujiha. Bukan bagian dari kami yang merusak hubungan antara suami dengan istrinya. Ini namanya takhbib. Ya, takhbib biasanya pelakor biasanya ya. Takhbib ya, ini merusak hubungan. Nabi bilang laisa minna, bukan bagian dari kami. Ya. Sehingga tidak boleh bagi ibu mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga anak sama menantunya. Dimulai dari komentar masalah rumah, ngatur-ngatur rumah, komentar tempat piring, komentar sofa, komentar lampu. Ya, ini boleh kasih komentar, tapi kasih komentar yang baik, tapi tidak boleh ikut campur dan maksa-maksa. Ya, apalagi masalah tempat tinggal, ya tidak boleh. Ini daerah kekuasaan istri. Demikian juga hadisnya ala ahli baiti zaujiha wa waladihi, dan anak-anaknya. Anak-anak itu anak-anak atau cucunya dia, itu adalah daerah kekuasaan istri. Ibu mertua tidak boleh ikut campur banyak dalam masalah pengurusan anak. Kadang-kadang beda versi nih, beda zaman, beda generasi. Ya, zaman dulu kala ya anak kecil tidak boleh, di zaman sekarang anak kecil tidak boleh. Ya, banyak sekarang kan banyak video edukasi ya. Ilmu parenting berkembang terus. Tentu zaman parenting kita dengan orang tua kita beda, sehingga terjadi perbedaan. Ya, kalau orang tua bayi harus misalnya dibedong ya, sekarang mungkin tidak boleh. Jadi terjadi perbedaan. Umur sekian harus empasi selama 6 bulan. Tapi zaman dulu pakai pisang dikasih. Jadi gaya-gaya mertua zaman dulu diterapkan pada cucunya sekarang. Nah, ini juga jadi bikin ribut ini.
ya, bikin ribut, bikin apa. Nah, dalam hal ini kita minta kebesaran hati para ibu mertua, karena ini daerah kekuasaan istri. Daerah kekuasaan istri. Masalah pendidikan anak, anaknya mau diapakan, anaknya mau dididik dengan metode apa, ini terserah istri, karena ini daerah kekuasaan istri. Ini perlu dipahami, ini fikih. Ya, fikih. Jangan pakai perasaan, kasihan ibu mertua, enggak. Ini fikih. Kenapa? Karena secara logika setiap orang punya zamannya. Karena itu anaknya dia yang melahirkan. Jadi dia yang melahirkan, dia yang punya hak. Sedangkan ibu mertua dulu sudah punya hak dia, yaitu anaknya. Ya, paham ya? Ini masing-masing dapat hak. Jadi jangan ikut campur ya. Jangan ikut campur. Ya, yang diperbolehkan apa? Yang diperbolehkan kasih masukan. Tapi kalau maksa-maksa atau merasa atau bilang kadang-kadang ibu mertua, ini kan cucu saya juga, saya berhak sama cucu saya, enggak. Ya, ini kekuasaannya istri, mantunya. Ya, dia sudah lewat zamannya, ya kan? Dia udah punya anak dulu, udah lewat zamannya dia. Sekarang zamannya istri itu. Terserah dia metode pendidikan gimana, metodenya bagaimana. Kadang-kadang ibu tidak boleh kasih yang manis-manis orang tua, sedangkan neneknya bilang pakai manis saja. Dulu kita manis-manis gitu ya. Ibu ngelarang jangan pakai HP orang, tapi nanti neneknya kasih HP, kan gitu ya. Nah, ini perlu dikomunikasikan. Kemudian juga bagi ibu mertua, di sini saya tulis ya, tidak terlalu sering memberikan nasihat, apalagi tidak diminta. Jadi memang mertua itu sudah berpengalaman rumah tangga puluhan tahun ya. Sudah berpengalaman berumah tangga puluhan tahun. Nah, ketika dia main-main ke rumah anak sama menantunya, kadang-kadang dilihat rumah itu tidak sesuai dengan pengalaman dia puluhan tahun. Maka itulah yang menyebabkan tidak tahan ibu mertua komentar sana sini, ini rak piring, apa, ini gini, karena dia pengalaman puluhan tahun. Ya, sehingga sangat sering beri nasihat, kasih nasihat. Nah, ini kurang bagus, karena nasihat yang terlalu sering dianggap penghinaan, sebagaimana ucapan Imam Syafi'i. Ya, karena terlalu sering, apalagi menasehatinya di depan suaminya. Ya, ini suami di depan suaminya dinasehatin, kasih masukan terus, ini rumah, ini begini, dulu pengalaman ibu begini. Ya, rak, tempat cuci piring, tempat apa, dapur, apa, cara nyiapin kopi, begini, dinasehatin depan suaminya. Maka yang dialami oleh menantu, dia merasa tersindir, bahkan merasa dihakimi. Dan itu katanya Imam Syafi'i, ya, menasehati di publik bukan nasihat. Menasehati di publik bukan nasihat. Menasehati tapi didengar orang lain bukan nasihat, tapi penghinaan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ta'ammadani binushika fingfirodi. Kalau mau kasih nasihat fingfirodi, pas aku sendiri, baik-baik. Wajadi penasihata fil jamaah. Hindari menasehati di depan orang lain, apalagi depan suaminya. Fa innan nusha bainan nas nau'un minal taubih. Karena nasihat di depan orang lain ini ada taubih, penghinaan. La ardo istima'ahu, saya tidak ridho mendengarnya. Ini diwannya Imam Syafi'i. Fa in khalaftani wa asaitu qauli. Ya, kalau kamu tidak mau menyelisihi ucapanku, fala tajza id lam ta'ah. Maka jangan marah-marah kalau aku enggak ikuti nasihatmu. Ya gitu. Ya, jadi itu ya. Jadi ibu ini bagi ibu mertua ditahan komentar ya. Ini daerah kekuasaan istri. Kemudian juga di sini saya sampaikan ya, masih ibu mertua ya, insyaallah ada nasihat buat semuanya. Yaitu berusaha menerima menantu apa adanya. Jadi menantu itu sama, ada kekurangan, ada kelebihan. Masing-masing ada karakter yang masing-masing. Ya, apalagi kalau ibu mertua punya menantu perempuan lebih dari satu. Jadi ini ibu mertua punya anak laki-laki 4 atau 5, berarti menantunya berapa?
4 atau 5 juga. Yang dilakukan adalah membanding-bandingkan antar menantu. Dibanding-bandingkan antar menantu nih. Dan yang dibandingkan yang baik-baik saja. Yang di sini diambil yang baiknya, dibandingkan kepada yang ini. Yang ini diambil baiknya, diambil ini jadi. Jadi dibanding-bandingkan antar menantu dan yang baik-baiknya saja. Ini pintar masak, ini pintar ini, pintar ini. Kamu bisa nggak masak? Ini bisa. Kamu bisa nggak ini? Kamu bisa ini. Kamu bisa ini nggak? Ini bisa kayak begini. Ya, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian ini masih nasihat bagi ibu mertua lagi. Nasihat bagi ibu mertua ya. Wahai ibu mertua, ingatlah saat engkau pertama kali jadi menantu dahulu. Tidak layak berbalas dendam. Ini masih buat ibu mertua. Jadi ingat dulu pernah menjadi apa? Menantu pernah ya. Maka jangan berbalas dendam. Ya. Mungkin kalau di zaman dulu kala ya, rumah masih luas, tanah masih luas. Jadi kadang-kadang satu rumah itu ada berapa menantu tinggal. Dan di zaman dulu kala mungkin belum ada apa? Belum ada mesin cuci, belum ada mesin pel, belum ada kompor gas. Jadi zaman dulu kala ya biasanya kalau menantu tinggal di rumah atau apalagi satu rumah dengan ibu mertua zaman dulu kala, maka ibu menantu itu adalah menantu itu sebagai asisten ya, dan mandornya adalah siapa? Ibu mertua. Jadi zaman dulu kala memang begitu ya. Jadi kalau istri datang rumah ibu mertua, yang nyapu, yang ngepel, yang masak, yang nimba, yang mompa, yang ini nanti adalah siapa? Menantu. Dan mandornya siapa? Ibu mertua. Itu zaman dulu seperti itu. Nah, zaman sudah berubah sekarang. Ada mesin cuci. Kalau capek tinggal laundry. Capek masak tinggal GoFood. Udah berubah zaman. Nah, sehingga kadang-kadang ibu mertua yang menyebabkan terjadi demikian, ibu mertua itu dulu diperlakukan seperti itu, sekarang tiba saatnya balas dendam sekarang. Karena dulu saya begitu. Dulu saya begitu datang gabung rumah ibu mertua, saya kerjakan semuanya. Masak, apa, nimba, mompa, pakai masih pompa juga dulu ya. Masak capek, nyuci kucek capek. Ya, dan ibu mertua jadi mandornya, saya jadi pekerjanya. Sekarang tiba saatnya balas dendam. Mertua juga berarti menantu saya gitukan juga sekarang. Ini tidak boleh seperti itu. Sudah beda zaman. Ya. Sudah berbeda zaman. Jadi hindari balas dendam seperti ini. Ya, karena menantu bukan seperti itu. Ya, bukan, dia istri suami Anda, istri dari anak. Jadi tidak layak untuk berbalas dendam. Ya. Kita lanjutkan kemudian sekarang nasihat bagi para istri. Masih awal mukadimah ya. Di sini saya sampaikan buat para istri ada bab, wahai istri, pahamilah bahwasanya ibu mertua merasa anak laki-lakinya adalah kebanggaan dan miliknya sebelum pernikahan. Tadi kan renungan awal bagi ibu mertua ya. Sekarang renungan awal bagi istri. Jadi para istri perlu paham bahwasanya ibu mertua itu merasa anak laki-lakinya itu miliknya sebelumnya, kebanggaannya, tapi tiba-tiba kemudian diambil oleh menantu, anak gadis. Ini perlu dipahami. Sehingga ada perasaan ibu mertua anak laki-lakinya sudah direbut oleh menantu. Ini jadi faktor yang perlu dipahami oleh para istri. Karena ibu mertua merasa direbut dan merasa
ketika tiba saatnya panen diambil orang lain. Karena memang para istri perlu memahami, saya tulis di sini, ibu mertualah yang merasakan beratnya hamil. Ibu mertualah yang menyusui suami Anda. Ibu mertua yang mendidik, ibu mertua yang support, dan ibu mertua memiliki kenangan-kenangan kecil dengan anak laki-lakinya. Dia yang support, dia yang dukung, dia yang didik, sehingga anak laki-lakinya jadi besar, jadi sukses, jadi orang, berhasil, dan bisa dibanggakan. Kemudian ketika tiba saatnya panen, tiba-tiba datang anak gadis lain tidak dikenal, manen, kemudian mengambil anak laki-lakinya dari rumahnya, pergi dulu, dadah ibu, saya pergi dulu. Inilah perasaan yang dialami oleh ibu mertua yang harus dipahami oleh siapa? Para istri. Dengan memahami seperti ini, mudah-mudahan bisa saling menghormati dan saling menjaga privasi. Ya. Jadi ini psikologi yang dirasakan oleh sang ibu. Anak laki-lakinya yang dibanggakan diambil oleh anak gadis. Ya, masih ingusan ngambil. Karena kalau kita bicara secara psikologi, sang ibu tentu masih ingin membanggakan anak laki-lakinya yang sukses. Sang ibu masih ingin anak laki-lakinya berada di sisinya. Sang ibu masih ingin anak laki-lakinya berbakti kepada dia. Tapi tiba-tiba diambil. Sebelumnya anak laki-lakinya tinggal sama dia satu rumah. Sebelumnya anak laki-lakinya yang nganter ke pasar. Sebelumnya anak laki-lakinya yang nganter pergi arisan. Sebelumnya anak laki-lakinya yang pergi menemani dia untuk belanja, menghadiri acara-acara keluarga, diantar jemput sama anak laki-lakinya. Kalau dia sakit ke rumah sakit, yang antar anak laki-lakinya. Berobat, yang antar anak laki-lakinya. Kena satu rumah dengan anak laki-lakinya, kapanpun dia bisa panggil anak laki-lakinya. Tapi ketika sudah menikah, maka anak laki-lakinya keluar dari rumahnya, tinggal bersama istrinya, hiduplah dia sebatang kara di rumah tersebut. Sedih luar biasa. Kebanggaannya diambil. Ini perasaan yang harus dipahami oleh para istri. Terlebih lagi sang ibu ini masih ingin membanggakan anak laki-lakinya, masih ingin membanggakan. Karena ketika sebelum menikah, yang antar siapa? Anak laki-lakinya. Ngantar kemana? Ngantar ke acara arisan. Diantar oleh anak laki-lakinya. Kemudian dijemput anak laki-lakinya. Sehingga sang ibu ditanya sama teman-temannya, siapa yang antar jemput? Anak saya. Pas dijemput oleh anak laki-lakinya, dilihat sama teman-temannya. Dipanggil anak laki-lakinya, nak sini nak. Kenalkan teman-teman ibu ini. Nih teman-teman ibu. Pasti ditanya, ini siapa? Oh anaknya. Kerja di mana? Saya direktur sekarang. Direktur, sudah jenderal, sudah punya bisnis, sudah apa. Jadi sang ibu masih bisa membanggakan anak laki-lakinya di depan teman-temannya. Menunjukkan keberhasilan dia mendidik. Jadi sengaja, makanya ibu-ibu senang kalau yang antar jemput anak laki-lakinya. Sehingga pas ditanya, siapa yang jemput bu? Anak saya katanya. Pas dijemput dikenalin satu persatu, ini anak saya, anak saya. Di mana? Oh direktur, dokter, insinyur. Oh ini, gini, dia bangga. Jadi sang ibu masih ingin banggain anaknya. Tapi kalau sudah menikah, hilang. Pamit dari rumah ibunya, assalamualaikum bu. Bersama hadis yang lain. Sehingga sebelumnya dia sudah sendiri. Jadi sang ibu sebatang kara di rumah sekarang. Sudah gak ada lagi yang diandalkan. Tidak ada lagi yang dibanggakan. Oleh karena itu, inilah psikologi yang perlu dipahami oleh siapa? Para istri. Makanya di sini saya tulis para menantu ya, para istri memang perlu sedikit mengalah. Ya, ingat ya, sedikit mengalah kepada ibu mertua. Sedikit ngalah. Kenapa? Karena kalau mengalah terus-menerus katanya nggak waras Ustadz katanya. Kalau ngalah terus-menerus katanya ya. Sedikit mengalah. Bagaimana caranya? Maksudnya adalah lebih dahulu menampakkan rasa hormat,
lebih dahulu memuliakan, lebih dahulu menyapa, lebih dahulu memberikan hadiah, dan memaklumi beberapa perkataan-perkataan mertua yang bisa jadi karena faktor usia dan faktor umur serta faktor sudah sepuh. Ini perlu dipahami oleh siapa? Oleh para istri. Tadi mertua udah ya, sekarang istri. Kemudian bab selanjutnya masih renungan bagi para istri. Wahai para istri, pahami psikologi ibu mertua sepuh. Bisa jadi dia kembali seperti anak-anak. Kembali seperti apa? Seperti anak-anak. Jadi kadang-kadang orang tua ya, mertua itu dia sudah sepuh. Kalau kita umurnya sekarang 25, 40, mungkin ibu mertua kita sudah berapa? Sudah 50, 60. Kalau kita belajar secara psikologi, kalau orang sudah tua dan sepuh, maka dia kembali seperti anak-anak secara fisik dan psikologi. Ini disebut dalam ilmu medis mulai terkena demensia, mulai terkena Alzheimer. Perilakunya seperti anak-anak. Ya, terjadi penurunan kognisi. Ya, jadi kadang-kadang psikologinya orang tua sepuh atau ibu mertua manja, sering ngambek, kurang bijak dalam mengambil keputusan, dan bahkan tidak bisa mengatur ucapan. Mungkin ini yang dirasakan oleh para istri. Ibu mertuanya asal ngomong, asal nyerocos, asal nyeletuk, tidak bijak, manja, ngambek dan sebagainya. Karena memang secara psikologi orang tua sepuh memang seperti itu. Bahkan saya ambil di sini juga secara agama, secara syariat, Allah menyebutkan bahwasanya orang tua sepuh itu seperti anak-anak lagi. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah. Allah lah yang menciptakan kalian dari kelemahan, thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Kemudian setelah kelemahan tersebut Allah jadikan kekuatan, jadikan kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin, setelah kuat tersebut Allah jadikan du'fan, lemah, plus syaibah, dan uban. Jadi Allah sebutkan fase hidup manusia: du'af, quwwah, du'af wa syaibah. Lemah, pemuda, lemah lagi. Jadi anak-anak, pemuda, anak-anak lagi, tapi anak-anak ini plus uban. Ya, sehingga perilaku orang tua sepuh mirip-mirip sama anak-anak, fisik dan psikologis. Dari psikologisnya anak-anak manja, tantrum, nangis-nangis anak-anak ya, nggak bijak, nggak bisa ngontrol ucapan. Sama orang tua sepuh juga begitu, dia kadang-kadang manja, ngambek, nggak bijak, nggak apa. Orang tua sepuh gitu. Secara fisik juga anak-anak itu duduk, naik stroller, orang tua juga naik kursi roda. Anak-anak ya kadang-kadang diceboin, ada orang tua juga sampai diceboin. Dimandikan, ada juga yang dimandikan. Jadi gitu Allah berfirman dalam Al-Quran itu. Anak-anak kuat, anak-anak lagi tapi plus uban. Ya. Oleh karena itu kita punya kaedah pendidikan di sini. Ini kaedah pendidikan. Orang tua sepuh tidak Allah ciptakan untuk mendidik anak secara psikis dan psikologis. Jadi makanya nggak boleh dititip anak sama ibu mertua. Suami istri pergi ke luar negeri, anaknya dititip sama siapa? Ibunya atau ininya, kan neneknya. Nggak bisa. Ini anak didik anak ini. Anak pegang anak. Nggak bisa. Tidak Allah ciptakan untuk apa? Secara fisik dan psikologis, nggak bisa. Makanya orang tuanya kenceng, tapi neneknya lemes. Neneknya apa? Neneknya anak-anak juga. Makanya orang tua ngelarang anaknya pegang HP, sampai rumahnya nenek dikasih HP sama neneknya. Karena sama-sama anak-anak. Iya. Padahal sang nenek ketika mendidik anak laki-lakinya kenceng pas mudanya, main dipukul anak laki-lakinya,
dijewer, di ini, di apa. Tapi pas sama cucu jadi lembek karena sama-sama anak-anak. Iya. Iya kan? Jadi nenek dan kakeknya pas didik kita dulu, pas didik anaknya lo dipukul, dijewer, dibentak, kenceng dia. Tapi pas sama cucu lembek jadinya ya. Ya nggak apa-apa, masih kecil, kasih dah HP-nya gitu ya. Nggak apa-apa, masih kecil, kan wajar gitu ya. Kenapa? Karena sama-sama anak-anak. Ya. Nah, ini juga perlu dipahami. Kadang-kadang mendidik anak ini juga menjadi apa? Jadi bahan konflik antara ibu mertua sama menantu terkait dengan mendidik dan pegang anak. Ya, yang terakhir ya, ini yang terakhir intinya ya. Ini kita percepat ya. Baru yang terakhir, wahai suami, pernikahan bukan menyatukan dua insan saja, tapi menyatukan dua keluarga. Nah, ini ya. Ini suami juga, sehingga di sini saya tulis, suami perhatikan hal ini bukan perkara remeh. Tidak boleh juga suami cuek. Nah, nggak boleh. Ketika istrinya curhat, bang, tadi ibu begini, biasa aja, nggak usah masukkan hati, nggak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh ya. Tetapi suami nggak boleh cuek. Ya, harus mendengarkan keluhan istrinya tentang ibunya dan berusaha mendamaikan. Perlu bijak. Ya, suami perlu paham fikihnya ini. Supaya mengambil keputusan jangan pakai perasaan, pakai aturan Allah. Ya, dan suami juga perlu bijak dalam menengahi. Jangan sampai suami kurang peka, cuek, masa bodoh, nggak, tidak peduli. Ini perkara penting untuk rumah tangga. Bahkan di sini saya sampaikan, untuk mendamaikan antara istri dengan ibu mertua, suami boleh berbohong. Boleh bohong. Ini ada hadisnya. Laisal kadzab, bukanlah orang pendusta, alladzi yuslihu bainan nas. Orang yang mendamaikan antara manusia, dia boleh bohong. Dengan tujuan mendamaikan, seperti itu. Ya, ini bagian pertama ini. Itu pun saya ringkas, super ringkas ya. Ini katanya sampai 5:30 ya. Kita tinggal 10 menit lagi. Kita tanya jawab atau lanjutkan ini? Kira-kira saya tawarkan. Kita lanjutkan atau kita tanya jawab? Gimana kira-kira nih? Ibu-ibu maunya apa nih? Tanya jawab ya. Ya baik, kalau gitu tanya jawab ya, karena nggak mungkin kita bahas ini materi daurah 4 pertemuan ini. 5 pertemuan nggak bisa kita bahas semua. Tadi juga saya cepet-cepetin tadi ya. Masih panjang pembahasannya ini. Ya baik, mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya persilahkan mungkin bagi ibu-ibu, kalau ada ingin yang bertanya, falyatafaddal, silahkan, mau langsung atau pakai apa? Mau pakai ini juga boleh ya. Silakan. Baik, pertama mungkin kita sedikit satu aturan. Jadi satu orang mungkin maksimal 2 pertanyaan. Iya. Terus kemudian pertanyaan boleh secara langsung tulisan maupun secara tulisan nanti dikabarkan kepada yang suka. Ya. Ya. Ini ada, kita pertanyaan via ini dulu ya. Ada pertanyaan lewat tulisan dulu sebelum ibu-ibu nanya ya. Waduh, ini tapi pertanyaannya bukan sesuai tema. Kita jawab apa enggak nih? Mau bertanya apakah, saya jawab enggak apa-apa ya. Sambil nunggu ya. Apakah boleh suami menikah lagi? Aduh, ini ya. Ini kita lagi bahas ibu mertua sama ini, kok bahasnya nikah lagi nih.
Tapi nggak apa, ini ada kaitan ternyata ya. Ini ada kaitan ya, Masya Allah ya. Saya baca pertanyaan lengkapnya. Apakah boleh suami menikah lagi di saat istri pertama masih talak 1? Apakah boleh selama talak 1 suami membiarkan istri tinggal di rumah orang tua? Suami tidak ada niat menyuruh istri dan anaknya pulang. Ini saya jawab dengan ringkas ya. Saya punya tulisan terkait hal ini. Jadi pertama, suami menikah lagi saat istri talak 1 itu ya boleh-boleh aja ya. Boleh. Ya, bahkan bukan talak aja Mas, boleh sebenarnya. Ingat boleh ya. Memang ulama ikhtilaf apakah hukum nikah itu hukum asal nikah. Hukum asal nikah lagi itu sunnah atau mubah hukum asalnya ya. Ulama ikhtilaf itu. Hukum asalnya. Ya. Selama talak 1 suami membiarkan istri tinggal di rumah orang tua istri. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya. Karena ini juga karena kita tidak belajar fikih nikah dulu sebelum menikah. Jadi kalau masih talak 1, ini disebut dengan talak roj'i. Talak 1 dan talak 2. Kalau baru talak 1, misalnya tiba-tiba suami bilang saya talak kamu gitu ya, masih talak 1, maka perintah bagi suami, wala tukhrijuhunna, janganlah kalian mengeluarkan istri dari rumah kalian. Kemudian ada perintah bagi istri juga, wala yakhrujna, janganlah para istri keluar dari rumahnya suami. Ini kesalahan yang menyebar di masyarakat kita yang perlu kita perbaiki bersama. Kalau sudah talak 1 maka istri langsung pulang. Makanya terkenal istilah pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Bang, kalau jantan pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Ini tidak tepat. Karena kalau talak 1 aturannya Allah, sang suami tidak boleh ngusir istrinya. Istri nggak boleh keluar. Jadi setelah talak 1 tersebut ada ikrar talak, suami istri tetap bersama di rumah. Sampai kapan? Sampai masa iddah. Sampai masa iddah. Jadi tetap tinggal di rumah. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya selama masa iddahnya ada dan mereka statusnya masih suami istri. Jadi ketika ditalak itu tetap satu rumah. Dan istri tetap melayani suami. Istri tetap masak. Istri tetap menyiapkan makanan. Istri tetap siapin baju suami. Dan suami tetap menafkahi selama masa iddah tersebut, selama satu rumah. Sehingga apa? Sehingga bisa jadi muncul rasa cinta lagi. Muncul rasa cinta, ternyata istriku masih ngelayani. Istriku masih siapin kopi. Istriku masih ini. Jadi dan bisa jadi karena emosi sesaat, tapi masih ngelayani. Dan suami pun merasakan, aduh, saya kalau talak istri nggak dapat jatah bisa pusing ini ya. Satu rumah, pusing dia. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau seperti ini ada 2 cara rujuknya. Pertama, rujuk dengan ucapan, dan 2, rujuk dengan perbuatan. Rujuk dengan perbuatan adalah melakukan hubungan dengan istri. Kan pusing dia kan sekian seberapa hari nggak dapat jatah kan. Ternyata ini jadi pikiran dia, oh gini kamu besok kalau cerai beneran. Nah sekarang masih satu rumah, sehingga bisa talak dengan perbuatan. Jadi dia nggak bilang rujuk sama istri, tapi tiba-tiba malam peluk terjadi. Itu sudah rujuk itu. Itu udah apa? Rujuk dengan perbuatan, meskipun dia nggak ngucapin. Nah, ini juga yang menyebabkan rumah tangga hancur. Begitu talak langsung istri langsung ambil koper, ambil baju, ambil apa, langsung pulang ke rumah orang tua. Ini nggak benar. Begitu talak harus tinggal bareng rumah. Ya, tidak boleh keluar. Dan kapan terjadi talak resmi? Kalau sampai iddah suami tidak merujuk, barulah terjadi resmi talak 1. Barulah itu bukan suami istri lagi, baru pulang ke rumah orang tua. Ya, jadi ini tidak benar ya.
Ya ini kalau disuruh tinggal di rumah istri ini tidak boleh. Disuruh tinggal di rumah orang tua istri, maka ini tidak boleh gitu ya. Ya, mungkin itu aja ya mungkinnya insyaallah ya. Kalau ada pertanyaan lain kami persilahkan. Nah Ustaz, ini ada 10 pertanyaan Ustaz. Kira-kira bisa dibaca 10 pertanyaan ini gimana? tapi berbeda-beda orang Ustaz. Iya, masya Allah ya. Tapi kita disuruh selesai panitia setengahan tadi ya. Tapi nggak apa-apa, kita jawab satu persatu ya insya Allah. Siap. Boleh. Pertanyaan pertama Ustaz, bagaimana cara atau tips agar kita bisa lebih sabar menghadapi suami yang wataknya mudah marah, emosi dan kadang bikin mental istri down. Waduh, Misalnya terkadang menusuk ke dalam hati Ustaz. Tapi insya Allah saya selalu memaafkan suami dan mendoakan kebaikan untuknya. Insya Allah. Ini kayaknya judul kajian kita ganti aja judulnya ya. Hubungan istri sama suami ini kayaknya. Kita ganti judulnya tadi ya. Ya, harusnya saya bahas buku saya satuan lagi. Tadi saya bawa bukunya di mobil ya. Ada karakter dasar suami istri dalam Islam. Harusnya itu kita bahas harusnya ini. Ada bukunya, ada di mobil bukunya. Ya, itu ada buku saku ya, karakter dasar suami istri dalam Islam, biar saling memahami nih. Salah judul berarti mahal kita ya. Ya, bagaimana cara menghadapi watak suami yang keras ya, masya Allah ya. Ini memang harus kalau kita bicara masalah rumah tangga orang ya. Kita bicara ini kaidah secara umum, ibu-ibu perhatikan, semua kita di sini perhatikan termasuk saya. Kalau kita bicara masalah rumah tangga, ya, kita tidak boleh berkomentar secara detail hanya dengan mendengar keluhan dari satu pihak saja. Harus mendengar dari dua belah pihak. Kita tidak boleh komentar dan tidak boleh manas-manasi. Ini kaidah secara umum, dan hati-hati. Betapa banyak komentar kita, gara-gara komentar kita rumah tangga orang rusak. Ini tahbib lagi nih, hati-hati. Contoh, ada istri curhat kepada sesama perempuan. Curhat, suami saya begini. Suami saya begini. Suami saya keras, suami saya malas kerja, malas cari uang, cita-cita poligami. Ya. Kalau ibu-ibu punya cita sama juga ya. Cita-cita kurus, hobi makan. Ini suami saya begini. Ini bagi yang mendengar curhat seperti ini. Pertama, berikan nasihat secara umum. Dan jangan sampai ikut komentar, ikut menanggapi sampai mendengar pihak suaminya juga, versi suami. Jangan sampai malah ngomong-ngomong, oh iya dasar suami sama aja begitu semua, nggak terima. Ya, dasar ya, dasar para suami begitu semua ya. Para suami itu seperti itu, akhirnya manas-manasin, ngompor-ngomporin. Akhirnya rumah tangga orang rusak. Akhirnya sang istri terprovokasi. Ya, sang istri terprovokasi untuk apa? Untuk benci sama suaminya. Ini hati-hati. Kita harus mendengar dua belah pihak. Begitu juga dengan suami. Kalau ada suami mengadukan istrinya, suami saya, istri saya begini, jangan langsung percaya. Kita harus dengar versi istrinya juga. Jangan kita nama-nama komentar, oh kalau saya jadi kamu sudah saya ceraiin dia tuh. Gampang, nanti cari yang baru. Jangan nih Pak. Betapa banyak rumah tangga rusak karena apa? Karena komentar kita, cuma panas-panasin. Ya Allah kalau saya jadi anti, saya nggak kuat, saya begini, saya udah minta cerai. Nggak kuat, kok anti sabar ya Umnya, Masya Allah anti sabar banget. Anti begini, Masya Allah menghadapi kayak begitu. Kalau saya udah nggak tahan, ini rusak rumah tangga orang gara-gara komentar seperti itu. Dia cuma komentar 1-2 aja. Betapa banyak kayak begini nih.
Makanya kita begitu mendengar harus apa? Harus berikan nasihat-nasihat umum. Ya, jangan tambah-tambah. Pertama seperti pertanyaan ini contohnya ya. Suami keras, kasar, marah-marah, ada dua kemungkinan. Pertama, suaminya begitu. Suaminya begitu emang. Karakternya keras, nggak tanggung jawab, malas kerja, cita-cita poligami gitu ya. Disuruh istrinya kerja, suaminya balas, yang qanaah dek. Padahal malas kerja. Bisa jadi suami seperti itu. Tapi bisa jadi ternyata versi kedua bisa jadi nggak seperti itu. Ternyata suami ini marah-marah ada sebabnya. Ada sebabnya juga. Ya, sang istri mungkin lalai sama tugas suaminya. Di rumah tidak berdandan. Di rumah kasar, di rumah cerewet. Suaminya pulang kerja capek sampai rumah kena cerewet, kena omel. Ya, suami juga malas melayani suami. Ya, suami minta jatah, malas bang, malas keramas, gitu ya. Ini bisa jadi. Nah, sehingga ini kaidah secara umum, hati-hati sekali lagi ya. Betapa banyak kasus saya dapatkan gara-gara celotehan 1-2 rumah tangga orang rusak. Ya. Apalagi pertanyaannya tentang talak. Apakah jatuh talak Ustaz? Wah, hati-hati nih. Perkara berat. Jangan sampai kita memutuskan talak atau apa sebelum kita mendengar versi suaminya, versi istrinya. Ya. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini kita kasih kaidah umum saja. Yang pertama, bagi suami berarti ya. Bagi suami itu tidak boleh terlalu keras. Bahkan kaedahnya adalah sang suami itu di rumah dia itu layin, baik. Sedangkan di luar tegas. Jadi ibaratnya di luar itu singa, di luar singa dihormati, disegani, ditakuti di luar, tapi di dalam rumah dia kucing yang bermain dengan pintalan benang. Di rumah lembut sama istrinya, baik dan sebagainya, ya. Ya, saya bacakan kaidah di sini. Bahkan ada ungkapan ya. Jadi suami itu di rumah itu harus lembut, harus baik. Saya bacakan di sini ada riwayat An Sabit bin Ubaid rahimahullah qala ma ra'aitu ahadan ajallu idza jalasa ma'al qaum wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Jadi aku belum pernah melihat seseorang itu kalau duduk sama teman-temannya dia berwibawa. Tapi begitu sampai rumah dia akrab dan kocak. Jadi di luar, ini kaidah seorang suami. Di luar dia singa, dihormati, disegani, ya, ditakuti, bisa diandalkan. Di luar singa. Di luar dia seperti kucing, main-main sama suaminya, sama istrinya, sama anaknya. Ya, hibur, lucu. Makanya ada hadisnya, semua permainan adalah lahun. Semua permainan itu bisa melalaikan, kecuali 3 hal. Salah satunya adalah mula'abatuhu ahlahu. Main-main sama anak sama istrinya. Jadi begitu, di luar main-main, di rumah tuh main-main sama istrinya, bercanda, main-main sama anak, main kuda-kudaan. Justru di rumah ramah, kocak, lucu. Ya, jangan kebalik. Di luar kayak kucing, ya, nggak punya wibawa. Di rumah kayak singa, ngaum, marah-marah, bentak meja, teriak-teriak, nggak boleh. Ini kaidah secara umum bagi suami. Ya. Kemudian para istri bisa juga, nih nasihat umum lagi bagi para istri. Ya, ini suami bisa nggak betah di rumah, bisa jadi banyak hal. Bisa marah-marah. Ya, karena tadi ya tidak ditunaikan haknya. Istrinya juga tidak bisa menjaga lisan. Ya, karena istri Nabi aja di riwayat hadis yarfa'na aswatahunna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi aja ngangkat suara. Jangan sampai suami suka nongkrong di kafe. Kenapa suami suka nongkrong di kafe? Karena begitu duduk di kafe datang waiternya, apa yang bisa dibantu, Pak? Mau pesen apa?
Kalau kita pergi ke warung makan mau pesen dada atau paha, Pak? Kan gitu ya. Ayamnya mau dada atau paha gitu. Ya, jadi suami lebih suka nongkrong di kafe karena dilayani, diapain, sampai rumah, waduh, teriak, cerewet gini, wah kalau gini saya keluar aja lah, kafe aja lah gitu ya. Jadi intinya ini semua harus kedua belah pihak ya, harus. Mungkin demikian insyaallah yang mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan yang bertanya suaminya dilembutkan hatinya ya, insyaallah. Mungkin demikian insyaallah.